Ini adalah acara penutupan MOBES, Musyawarah Besar GPDI, tanggal 17 Maret 2022 di Jakarta. Dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kedatangan Bapak Gubernur DKI Jakarta pada kesempatan pagi ini. Keadilan, maka persatuan itu bisa dihidupkan. Jadi itulah dasar mengapa ada BOTI, mengapa ada bantuan untuk semua pekerja keagamaan, termasuk sekolah minggu. Karena kita ingin semuanya bisa tumbuh dan merasakan Jakarta sebagai rumah. Menelurkan kebijakan, menelurkan program, menelurkan kegiatan yang membuat ketenangan, keteduhan bagi seluruh jemaat dari Gereja Pantai Kosta, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada nantinya. Dan kami berharap sekali kerja bersama bisa kita teruskan. Kami kerja amat erat di sini, dibantu Bapak Pendeta Shepard Supit, Bapak Jason, Bapak Pendeta Johnny. Kita berharap kerja bersama kita akan teruskan. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, bantuan operasi tempat ibadah. Sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat saudara, dan lain sebagainya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu akan diberi. Jadi rumor-rumor mengenai beliau itu saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja, khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Dan saya masih Ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili hampir 1000 gembala, menyampaikan kepada Bapak Gubernur terima kasih buat bantuan BOTI gitu. Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, ini juga sahabat saya dan orang sangat hebat, seorang pemimpin ibu kota DKI Jakarta yang memiliki kapasitas melebihi cakupan daerahnya. Dan ya Tuhan Yesus dipermuliakan dah. Kalian ngerti lah pokoknya semua. Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua itu seperti disampaikan tadi keliru. Beliau sangat nasionalis. Atau saya mimpi bagaimana Pak Gub untuk BOTI ini bisa jadi nasional Pak Gub. Karena terbukti baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan, Wali Kota Jakarta Timur. Dia bilang ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Biro Deklantar bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? Harus disamakan semua. Satu terima, satu yang lain terima. Membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan menjaga kerukunan umat beragama. Sebentar lagi, kalau Tuhan mengizinkan, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya nggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100.000. Lalu pasangan lain kasih 150.000. Oh, kok tidak kasih lebih banyak? Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat. Pak Anies, saya Pendeta Gilbert Lumoindong mau mengucapkan Eid Milad, selamat hari jadi. Pak Anies telah menjadi berkat besar buat Kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar
bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus berhikmat, terus bijaksana, dan menjadi pemimpin yang luar biasa dalam keluarga, menjadi suami yang hebat, menjadi orang tua yang membawa dampak yang luar biasa buat anak-anaknya. Kami bangga dengan Pak Anies. Halo, ini dengan Buce, ya. Saat ini saya bersama dengan Pendeta Gilbert yang berada di mana Pak Gilbert saat ini? Lagi di Bali Buce. Lagi di Pendeta Bali. yang paling banyak hujat. Itu ya. Jangan salah, juga paling banyak dicintai. Ya, Karena saya banyak lihat dicintai. khotbah Minggu tetap jemaat ribuan. Ya. Lalu kemudian khotbah semalam juga tetap ribuan. Jadi Itu ya. Ya. yang memaki tetap memaki, yang menghujat tetap menghujat. Tetapi yang sudah kenal saya dengan baik, tahu kok komitmen saya untuk bangsa dan negara, dan komitmen saya sekali Yesus tetap Yesus. Akan Amin. gitu. Amin. Jadi ceritanya begini Pak Gilbert. Saya dari kemarin nih, WhatsApp saya penuh dengan orang-orang pada kirimin ke saya. Buce, lihat tuh, Pak Gilbert tuh jadi kadrun. Pak Gilbert jadi kadrun loh. Pak Gilbert membela Anies. Pak Gilbert anjingnya Anies. Pak Gilbert disogok sama Anies. Itu teman lu tuh pendeta disogok sama Anies. Gitu loh. Saya kaget juga. Loh, Buce, apa? Hah? buat ini Buce, buat apa saya dapat sogokan dari Anies? Transferan dari Buce aja udah cukup kok, ya kan? Oh gitu Pak Gilbert ya. Terus saudara, jadi yang ngomong saya dapat sogokan dari Anies, saya harus ngomong gini, dalam nama Tuhan Yesus, 1 rupiah pun bukan hanya dari Anies, dari tokoh-tokoh politik apapun untuk urusan politik, saya tidak pernah menerimanya. Jadi kalau hari ini saya tetap bisa melayani dengan baik, itu karena transferan Buce tiap bulan itu cukup. Yang selanjutnya enggak, itu persahabatan kita. Tapi yang pertama itu saya puji Tuhan, banyak berteman sama tokoh-tokoh politik, saudara, karena untuk itulah kita dipanggil jadi berkat. Kita nggak boleh jadi katak dalam tempurung. Dan kalau saya bergaul dengan Habib Rizik misalnya, itu kenal awalnya bukan setelah rame-rame FPI. Kenal awalnya justru ketika ada tuduhan saya nggak boleh perpanjang gereja karena FPI katanya mau menyerbu gereja, dan untuk itu saya temui beliau. Gitu. Kedua kali saya ketemu sama beliau, yang cukup viral, yang saya bergandengan tangan sama beliau itu kira-kira 2017 ya kalau saya nggak salah ya, apa 2016. Dan itu kepentingannya saya menjumpai beliau karena ada sepasang suami istri namanya Asmiranda sama Jonas Rifano. Waktu itu dapat tekanan dari FPI dan itu cukup berat sampai beliau nggak bisa kerja dan lain-lain. Kebetulan beliau adalah keluarga ini adalah jemaat waktu itu bergereja di tempat kami, dan karena itu saya memilih untuk menghadapi beliau. Dan kemudian betul setelah saya berjumpa dengan Habib Rizik, lalu kemudian pelaporan dicabut, dan puji Tuhan sampai hari ini Vano dapat kembali ada di sinetron-sinetron gitu. Jadi nggak usah dihubung-hubungkan yang ada hubungannya gitu. Dan saya berkawan sama Ustadz dan lain-lain itu bahkan dari zaman Jainuddin MZ gitu. Jadi bisa ditanya sama anaknya gitu ya kan, bahwa saya berkawan sama Jainuddin MZ dari zaman itu, saudara. Jadi buat saya aneh sekali gitu kalau tiba-tiba kita orang Kristen ikut membenci orang yang tidak menyukai kita gitu ya kan. Jadi ini kan narasi-narasi yang dibangun hari-hari ini kayaknya orang Kristen mau eksklusif gitu. Oh jangan, kalau itu jangan. Itu adalah gaya politik. Biarlah kita yang sudah minoritas ini harus menjadi terang. Nah itu yang saya percaya gitu Buce gitu ya. Nah lanjut gimana Buce? Pertanyaan apa lagi? Oke. Jadi itu adalah jawaban daripada ini. Nanti saya tampilkan gambarnya, foto Pak Gilbert dengan Habib nih ya. Nah ini ada gambar kedua nih Pak Gilbert, tolong ditangkapin nih. Ini saya dikirimin juga nih. Nih, kaget nih. Duh. Gilbert anjing Anies. Nah itu jadi gini, kritikan itu seringkali tidak menjelaskan siapa kita, tapi kritikan itu menjelaskan siapa yang ngomong. Iya kan? Jadi buat saya biasanya kritikan itu saya tanggapinya sesederhana itu, tidak menjelaskan siapa yang dikritik, tetapi siapa yang mengkritik. Karena biasanya dari kritikan kita bisa tahu apa isi otak orang, apa isi hati orang, dan apa
daya seseorang dengan Tuhan. Itu kira-kira tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di hari yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022, kami atas nama pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia PGPI Provinsi DKI Jakarta, pimpinan sinode-sinode anggota PGPI Provinsi DKI Jakarta, dan gereja-gereja, pendeta-pendeta beserta jemaat warga PGPI DKI Jakarta. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada yang kami sangat kasihi dan banggakan, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD. Doa kami, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan kepada Bapak Gubernur dalam memimpin DKI Jakarta menjadi maju kotanya, bahagia warganya. Hal berikutnya yang ingin disampaikan ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu. Ini hal yang penting dan terakhir disampaikan. Jika Bapak Ibu mendengar pemberitaan, informasi, membaca pemberitaan bahwa ada sejumlah besar dana yang mengalir ke aras-aras sinode gereja dari pihak-pihak tertentu, perlu disampaikan dan perlu ditegaskan bahwa sikap kita tetap sama. Sebagai selaku sekretaris umum, saya sampaikan bahwa kita tidak menerima dana tersebut. Kita tidak menerima dan tidak akan pernah mau menerima dana tersebut. Mengapa? Bapak Ibu, ini sikap yang kita tidak pernah ubah. Kita tidak ingin terlibat dalam politik praktis. Mari kita perbaiki sisa hari hidup kita, diriset kembali sesuai dengan maunya Tuhan. Apa itu dana BOTI? Nah, sini katanya Pak Anies mengatakan pemerintah DKI berupaya membentuk persatuan di ibu kota, ya. Caranya dengan membuat kebijakan yang adil. Salah satunya dengan mengucurkan bantuan operasi tempat ibadah BOTI. Jadi BOTI ini sudah ada dari tahun 2019. Jadi 2019, 2020, 2021 dan sekarang 2022. Ada 4 kali, ya. Di sini mulai menarik. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja di Jakarta mendapatkan apa yang disebut bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI. Saya kasih tahu ya, saya tahun 2021 dan tahun 2022 ini nggak terima 1 sen pun gitu ya dari dana BOTI. Jadi nggak benar ini menurut saya, mohon maaf. Pendeta Johnny W.L. mengakui atau mengakulah di sini sebutnya, bahkan bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI tersebut juga sampai ke sekolah-sekolah minggu. Nah lu, sekolah-sekolah minggu gereja kami juga tidak dapat. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa GBD itu begitu menyanjung, memuja-muji Gubernur Anies Baswedan? Ya, ini pasti kita bertanya-tanya ya, karena tadinya kan nggak ada angin, nggak ada petir, tapi tiba-tiba mereka tuh di media massa tuh ramai banget, pendeta GBD itu memuja-muji Gubernur Anies Baswedan. Nah, ya, coba kita simak ya. Ya, ternyata setelah ditelusuri adalah ini ya. Ternyata ini jadi
setiap tahun itu Pemda DKI itu menyalurkan namanya bantuan operasional tempat ibadah, dan salah satunya yang menerima adalah GPDI ya. GPDI kabarnya menerima cukup banyak ya kabarnya sekitar di atas 1M lah pada tahun ini aja. Jadi barusan yang cari 1, berapa gitu ya. Dan gereja yang mungkin dia satu-satunya gereja yang mendapat paling banyak lah dibanding gereja yang lain. Informasi yang saya dapatkan begitu ya. Jadi wajarlah kalau mereka itu mengatakan bahwa sekarang ini memuji Anies tentang program BOTI ini atau bantuan operasional tempat ibadah ini. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Lukas 16 ayat 15a. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9a. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Mazmur 5 ayat 10a. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Pengkhotbah 10 ayat 19b. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Semuanya suka menerima uang, suap dan mengejar sogok. Yesaya 1 ayat 23b. Sungguh, uang suap merusakkan hati. Pengkhotbah 7 ayat 7b.